Saya minta semua dipantau. Setiap kita dapat berita penangkapan kapal, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Susi Pujiastuti dikenal dengan kebijakannya untuk mensejahterakan nelayan melalui bantuan kapal dan sarana penangkapan ikan. Beliau juga meminta KUD untuk mengakses pinjaman di lembaga modal usaha kelautan dan perikanan. Ibu Susi Pujiastuti terkenal dengan pribadi yang ramah, solutif, dan dapat diandalkan. Terbukti dengan seringnya beliau berkunjung ke daerah pesisir mendengarkan keluhan-keluhan para nelayan. Beliau juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat cantrang untuk penangkapan ikan yang bertujuan melindungi sumber daya kelautan. Ibu Susi Pujiastuti juga mengeluarkan Peraturan Nomor 56 Tahun 2015 terkait larangan ekspor benih lobster. Selain itu, melalui slogannya, "Kalau kita tidak makan ikan, akan saya tenggelamkan." Peningkatan konsumsi ikan per kapita dari jumlah 41,11 kg per tahun di tahun 2015 meningkat menjadi 50,8 kg. Ini merupakan dampak positif dari kampanye slogan Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti terkenal dengan sosok yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Beliau melepas jabatannya sebagai direktur dalam bisnisnya selama menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan pada Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2019. Beliau terkenal dengan sosok jujur dan apa adanya. Dibuktikan dengan beliau tidak malu mengakui bahwa dirinya hanya lulusan SMP. Selain itu, beliau juga adalah sosok yang tegas, terbukti dengan kebijakannya yaitu penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seperti kita ketahui, Ibu Susi Pujiastuti ini hanya memiliki ijazah SMP. Namun, profesionalisme dan kompetensinya dalam dunia kelautan dan perikanan tidak dapat diragukan lagi untuk Ibu Susi Pujiastuti, Minister of Maritime Affairs and Fisheries of Indonesia. BNSP memberikan sertifikat kompetensi profesi bidang kelautan dan perikanan atau level 9 atau setingkat doktoral kepada Ibu Susi Pujiastuti. Sosok Susi Pujiastuti dikenal sebagai pribadi yang ramah, peduli, komunikatif, supel, menghargai perbedaan, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, ketidakberadaan beliau sangatlah dirindukan. Bukan hanya pemerintah, Susi Pujiastuti seringkali ikut terlibat dalam aksi yang dilakukan bersama masyarakat dengan tidak membedakan pendidikan dan status ekonomi. Loyalitas kepada negara merupakan ruh bagi perwujudan nasionalisme warga negara. Wujud kepatuhan, ketaatan, dan kesiapan Ibu Susi sebagai warga negara untuk mengorbankan apapun kepentingannya demi tetap kokohnya negara yang telah memberinya ruang untuk hidup. Ini adalah salah satu bentuk implementasi nilai-nilai dasar berakhlak yang patut kita contoh dari sosok Susi Pujiastuti. 3, 2, 1.
sesuai kebijakan yang dikeluarkan Ibu Susi Pujiastuti terkait penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing, beliau seringkali ikut berkontribusi langsung untuk memberikan komando kegiatan penenggelaman kapal tersebut. Ini merupakan implementasi dari sosok Susi Pujiastuti yang adaptif. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Ibu Susi Pujiastuti selalu melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penyelidikan terhadap kapal asing serta berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut untuk melakukan penenggelaman kapal yang terdeteksi melakukan illegal fishing. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki nilai dasar berakhlak, yaitu kolaboratif.